Selamat malam Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara Cetek Geni Podcast di season kedua pada malam hari ini. Dan tentunya saya Novio Danegara dengan Santi Tirtawati dan Itu Suwarsono. Iya, akan menemani Anda semuanya. Dan pada malam hari ini sangat istimewa karena narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini bukan kaleng-kaleng ya, tapi tentunya netralis dan Dimas Diajeng. Sebelum acara berlangsung, kita akan menyaksikan sebuah hiburan sebagai pembuka. Nanti akan kita tampilkan dari Cak Siro. Nah ini Cak Siro, selamat malam Cak. Iya, ini kira-kira Selamat malam Anda. ya, mau nyanyi apa ini kira-kira? Berhubung kemarin kita sudah nyebarin beberapa pamflet ya, Ya. ternyata banyak yang request sebuah lagu khusus buat Bapak Kapolres. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum Cak Siro nyanyi, seperti biasa, Cetek Geni Open Your Mind. Silakan Cak Siro. Sebuah lagu spesial buat Bapak Kapolres. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, dikilas oleh sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah telah pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara di hati. Cukup lama aku jalan sendiri, tanpa seorang pun yang sanggup mengerti, hingga sampai kita jumpa hari ini. Tajamnya matamu tikam jiwaku, kau tampak bangkitkan aku, sobat. Sementara hari terus berganti, engkau pergi dengan dendam membara
berapa menit, Cak? 5 menit? Ya. 3 menit? Bermenit-menit, baik. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, pada malam hari ini sangat spesial sekali karena narasumber yang kita hadirkan adalah beliau orang nomor satu di jajaran Kepolisian Resort Tuban. Selamat datang Bapak Kapolres Tuban, Bapak Ajun Komisaris Besar Ruruh Wicaksono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat. Alhamdulillah, baik. Nah, seperti biasanya sebelum narasumber kita bincang-bincang secara santai, ada satu yang harus dilakukan oleh narasumber adalah menjawab 2 pertanyaan secara cepat, karena ini yang namanya Pantai Api Screening, Bapak. Jadi nanti Bapak akan ditanyain 2 pertanyaan, 10 pertanyaan dan 2 pertanyaan pilihan yang harus dijawab secara cepat. Kalau Bapak sudah siap, nanti akan disampaikan oleh Mbak Santi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan pertanyaan yang namanya Pantai Api yang akan dijawab dengan narasumber yaitu Bapak Ruruh ya. Siap ya Pak Dan? Siap. Oke, pilihlah satu jawaban dari 2 pertanyaan secara cepat. Kanan atau kiri? Kanan. Pedang atau tongkat? Pedang. Harta atau tahta? Kalau saya pilih harta. Harus dipilih salah satu. Tahta. Cabai atau gula? Gula. Tarik tambang atau fitness? Tarik tambang. Maraton atau spin? Maraton. Api atau air? Api. Disanjung atau menyanjung? Menyanjung. Saya atau dia? Yang terakhir ini, hilir atau hulu? Hulu. Hulu. Oke, luar biasa. Luar biasa ini Mas Pito ya, karena walaupun beliau seorang Kapolres, ternyata ditanya dengan pertanyaan cepat semacam itu mesti berpikir dulu. Luar biasa, terima kasih, selamat datang Pak Ruru. Ini ada pertanyaan lanjutan nggak ini? Udah. Kalau itu langsung saya jawab. Jelas bila kita santai. Baik, selamat datang ini Pak Ruru, dan kita akan masuk ke ke bincang-bincang santai ya. Nah ini sebenarnya banyak masyarakat di Tuban yang ingin mengetahui sebenarnya komandan ini itu lulusan Akpol tahun berapa sih? Saya Kok masih muda gitu? 2000. Angkatan 2000 ya, luar biasa ya. Karena kelihatan beliau tuh muda, ganteng gitu. Manis lagi. Manis lagi. Sesuai pada tema malam hari ini, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, kita akan mengupas tentang tagline polisi tegas dan humanis ya. Dan tentunya nanti pertanyaan-pertanyaannya santai dan tentunya akan menjurus ke ke tagline tersebut ya. Dan tentunya sebelum masuk ke sana ada beberapa pertanyaan ringan. Yang pertama tadi adalah lulusan Akpol tahun berapa, kemudian yang kedua di Tuban ini secara umum kondisi Kamtibmas seperti apa ya, Pak Komandan? Umum di Tuban ini kondisi Kamtibmas cukup kondusif. Ya. Ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, masyarakatnya, kemudian unsur penegak hukumnya, peraturan-peraturan yang ada. Jadi masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa patuh terhadap peraturan, kemudian petugas-petugas kepolisian mampu melaksanakan tugasnya. Faktor lain juga faktor lingkungan juga ya, faktor semua elemen yang melingkupi itu sendiri. Kan polisi tidak bisa bertugas sendiri kan. Betul, betul sekali. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Polres, luar biasa. Ini kelihatannya Mas Pito juga udah ngebet nih mau nanya nih. Kalau saya udah biasa nanya. Di Polres udah biasa wawancara. Biasa. Ditanya biasa jawab. Yang jelas kalau melihat secara ini Tuban ini kan memang ya ada lah sebagian kalau konflik horizontal itu kan ada. Ya. Meskipun begitu konflik vertikal sebenarnya juga ada. Misalkan menjelang pilkada kemarin kan juga muncul konflik antara masyarakat bawah dengan
katakanlah penguasa atau pemimpin. Contoh kasus adalah jalan rusak. Ya. Nah itu kan justru viralnya kan di medsos. Ini artinya butuh edukasi ke masyarakat barangkali, bahwa artinya di medsos ini medan perangnya kok apa ya, barangkali belum tahu gitu loh, apa kira-kira undang-undangnya apa, pasalnya apa yang akan nah ini kan konflik vertikal dan kemudian konflik horizontalnya kan juga ada lah, seperti di Jenuh katakanlah ada investasi besar di situ, masyarakatnya juga agak ada konflik kecil-kecilan lah. Kalau saya melihat begitu, mungkin tanggapan kemudian seperti apa? Begini ya, sekarang ini kan teknologi informasi kan sudah semakin berkembang pesat. Masyarakat mudah sekali memperoleh informasi dari berbagai sumber, media sosial, media cetak, media elektronik, itu kan banyak. Jadi saya kira lebih mudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perkara apapun itu. Gitu ya. Masyarakat sekarang bisa secara real time memperoleh informasi apapun. Misalnya begini, ketika di Tuban ini masyarakat mengeluhkan jalan rusak. Ini kan melalui media sosial ada yang info seputar Tuban dan lain-lain, itu biasanya sampai juga ke pemerintah daerah. Ya, nanti akan kemudian sudah masuk ke media juga. Di media ini juga media cetak juga menjelaskan bahwa karena memang perlu disadari jalan di Tuban ini kan termasuk ramai oleh kendaraan-kendaraan yang berat. Kemudian faktor cuaca juga mempengaruhi gitu, daya. Apalagi jam-jam tertentu itu kan kendaraan kan keluar secara bersamaan. Jadi daya beban jalan itu kan terpengaruh juga, getaran-getaran, bahkan bangunan-bangunan di sekitar kanan kiri jalan mungkin terpengaruh juga oleh getaran itu. Iya. Jadi saya kira memang masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang cukup komprehensif, dan kita mungkin dari kepolisian apabila masyarakat bertanya itu kita akan teruskan kepada instansi yang berwenang. Ketika saya bagian dari Forkopimda, ada masyarakat yang mungkin menagih itu, kita akan sampaikan ke forum komunikasi pimpinan daerah. Pak Bupati, ini masyarakat mengeluhkan jalan, bagaimana ini? Kemudian nanti dinas terkait ditugaskan jalan mana ini? Kalau memang kewenangannya pemerintah daerah, kabupaten, akan kita perbaiki di mana seperti itu. Nanti kalau misalkan itu mungkin jalan nasional dan lain-lain, nanti akan kita teruskan ke atas seperti ini. Artinya barangkali ini yang belum diketahui oleh masyarakat bawah. Bahwasanya jalur nasional itu adalah APBN pusat. Ini yang belum diketahui mungkin. Ya, sebenarnya bisa dikomunikasikan itu pemerintah daerah, kemudian nanti kaitannya dengan jalan nasional itu bisa dikomunikasikan. Nanti kalau misalkan, karena memang selama ini kita lihat jalan itu diperbaiki, nanti untuk periode tertentu nanti akan kembali seperti itu ya. Tapi yang jelas ada untuk perawatan itu ada. Ataukah barangkali di belakang itu ada semacam provokator? Karena itu kan jelang pemilu, jelang pilkada dan penuh sekali gitu loh. Barangkali ini. Tapi kita bicara pilkada Tuban kemarin, alhamdulillah kan berjalan dengan kondusif ya. Namanya itu yang penting kita dari kepolisian kan di situ ada sentra Gakumdu ya, kaitannya dengan undang-undang bila ada pidana pemilu gitu. Kita areanya itu kaitannya, misalkan ini kaitannya dengan pelanggaran calon, pasangan calon dan lain-lain ya, kan ada undang-undangnya juga. Nah, tapi kalau hal lain isu yang diangkat itu kan bagian dari cyber ya, namanya ada beberapa kelompok. Nah, pasti kelompok itu kan akan membawa isu apa nih yang kira-kira mohon maaf ya, mungkin dengan munculnya isu itu dia tujuannya supaya pasangan tertentu ini tergerus suaranya, seperti itu ya kan. Dengan melihat isu ini mungkin akan terkurangi seperti itu. Tapi asalkan isu itu memang tidak ada unsur pidana atau hanya mereka test the water ya, hanya sekedar kira-kira apa, gitu ya, cek ombak lah, cek seperti itu, saya kira nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah menyerang secara personal ya, sudah menjurus kepada pribadi dan orang tersebut merasa tertuduh ya, merasa dia dilaporkan, dia bisa berhak melaporkan, nanti akan kita kaji. Luar biasa ya. Gitu ya. Siap. Nah, dan kalau kita bicara, kalau tadi masalah jalan ya, kalau sekarang kita bicara masalah kasus nih, dan selama komandan bertugas di Tuban ini, kasus yang paling menonjol itu apa sih, dan yang paling tinggi?
begini ya, kalau kita bicara kasus, kita bicara itu selama periode tahun ya. Kalau kita bicara kasus, karena ini kan tahun berjalan, jadi kita belum bisa melihat tahun 2021 ini kasusnya menonjol. Tapi kita bicara ke tahun 2020, kasus yang paling tinggi ini penipuan. Penipuan penggelapan. Ya. Itu kurang lebih ada 66 kasus. Kemudian di bawah itu narkotika itu hampir 50 kasus. Kemudian pencurian dengan pemberatan, diikuti yang keempat itu curanmor, ya, itu kurang lebih 34 kasus. Terakhir itu pencurian kayu. Oh iya. Justru yang paling tinggi itu kasus penipuan ini. Ya, penipuan. Ini penipuannya dalam model penipuan menggunakan gendam atau apa seperti itu? Kalau penipuan itu ragamnya bermacam-macam ya. Sekarang ini kan tergantung medianya. Kan ada penipuan konvensional juga ada. Misalnya saya mengajak seseorang menawarkan pekerjaan tertentu, kan ternyata pekerjaan itu tidak ada, kan dibuat gitu. Kemudian melalui media sosial, sekarang udah banyak ini, ya, menawarkan produk-produk tertentu, begitu sudah kirim uang barang tidak sampai, kan seperti itu. Ada yang menawarkan lowongan pekerjaan, ternyata ya seperti itulah. Jadi tapi sekarang medianya banyak. Kalau gendam itu juga ada juga terjadi, tapi kalau di Tuban belum ada ya. Biasanya ditepuk, tahu-tahu dia ikut menyerang seperti itu. Jadi modusnya macam-macam. Medianya macam-macam. Ya, jadi ini mungkin kalau saya melihat kontradisinya di sini kan. Ini kan Covid. Iya. Sementara di lapas itu kan over, nggak boleh terima napi. Kunjungan. Napi. Tapi kalau kejahatan masih ada, otomatis kan napi juga bakal ini tersangka, terdakwa, terus jadi napi itu kan juga akhirnya masuk juga ke lapas. Sedangkan lapas sebenarnya kan sudah tidak boleh menerima karena Covid ini alasannya. Begini, tahun lalu ketika pandemi Covid berkembang pertama kali itu, memang lapas sangat selektif untuk menerima penyerahan. Kalau lapas kan sudah menjalani hukuman ya, tersangka dari kepolisian. Ya. Bahkan kepolisian sempat kita ketika kejaksaan masih berproses dititipkan kita juga, jadi kita full waktu tahanan, ruang tahanan. Jadi kita lapas harus jadi belum menerima waktu itu, jadi kita kewalahan juga. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di lapas juga tidak ada ledakan Covid. Kemudian akhirnya kita sekarang masih ketika akan pelimpahan ke lapas juga kita sertakan tes rapid antigen dan lain-lain, memastikan bahwa tersangka ini yang nanti akan menjadi narapidana dia sehat ya, sehat dan jangan sampai menjadi media penular kan gitu. Betul sekali. Iya. Dan kembali ke ini tagline-nya nih Mas Vito, kita sampai lupa loh. Tegas dan humanis. Iya. Apa ini maknanya? Kita bicara tegas dan humanis, Bapak Kapolri juga menyampaikan ketika beliau pertama diangkat jadi Bapak Kapolri di fit and proper test, bahwa beliau menginginkan polisi yang tegas dan humanis. Kalau kita bicara tegas ini kan kita maknai tegas itu kita bicara kita bayangkan sebuah garis lurus ya. Kalau kita bicara tegas itu kan garis itu kan nggak boleh belok-belok, garis tegas gitu ya. Nah, kalau belok-belok kan berarti bukan tegas kan gitu kan. Nah, kemudian itu bicara tegas. Jadi kaitannya itu kita bicara kalau kepolisian ini kan sesuai dengan tugas pokoknya dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 3, pasal 13 itu kan ada 3 ya, memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Nah, itu tugas pokok kepolisian ada 3 di undang-undang sudah jelas. Jadi kemudian kalau kita bicara Harkantibmas ya, misalnya kita bicara patroli ya, kemudian bicara sambang dan lain-lain. Ketika kita ada masyarakat yang apalagi di masa pandemi ya, masyarakat harus pakai masker. Kita harus tegas ini, pakai maskermu. Nah, seperti itu. Tapi kita di sana harus humanis gitu. Kalau kamu nggak punya masker nih kita bagi masker. Tolong ya Pak ya seperti itu. Misalnya kemarin ada operasi justisi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita juga kalau kita bicara humanis ya, humanis itu kan kita bicara mengedepankan perimanusiaan ya gitu. Jadi kepolisian tampil jangan menjadi sosok yang menakutkan kan gitu. Seperti itu ya. Jadi kita hadir memberikan solusi lah kan seperti itu. Jadi masyarakat, tapi kalau kita bicara suka tidak suka, masyarakat pasti ada yang suka dan tidak suka. Karena kita bicara apalagi yang terkait dengan tugas yang kedua, penegakan hukum. Ada orang yang menjadi korban, ada orang menjadi pelaku. Betul. Ketika korban ini menghendaki pelaku ditangkap, pasti pelaku gak suka dengan polisi ya gitu. Betul. Nah, kan seperti itu. Maunya kan kita nggak usah ditangkap, tapi korban kalau kita nggak ke pelaku, korban akan polisi tidak adil karena dia sudah seperti itu. Jadi
ada dua sisi seperti sisi mata uang lah ya. Tapi disitulah kita masyarakat pasti ada yang senang sama polisi, tapi ya semua akan berproses. Yang jelas tugas kita melaksanakan tugas pokok tadi itu. Ya, kemudian kita tentunya tegas dan humanis itu kita diharapkan masyarakat itu kehadiran kita benar-benar yaitu polisi penolong. Kemudian ketika kita menjalankan peraturan atau undang-undang yang ada itu ya seperti sekarang ini kemarin larangan mudik, kita tegas ini kepada masyarakat jangan mudik. Ketika mudik misalkan harus diputar balik ya, harus putar balik karena aturan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi sampaikan Pak, ini masih COVID, ya gitu kan. Ini aturannya seperti ini, ya Bapak menyalahi aturan, silakan putar balik supaya lindungi keluarga seperti itu. Jadi seperti itu ya. Luar biasa. Sampai memang mungkin dari sisi humanisnya keberhasilan pembenahan Pak Roro ini adalah persoalan kilang minyak selesai. Iya. Kemudian konflik di Kelenteng selesai juga. Alhamdulillah ini. Jadi sudah apa ya? Mungkin memang jiwa Pak Roro yang humanis. Jadi persoalan konflik yang dulunya sangat besar di Tuban seolah-olah tidak bisa selesai. Betul. Akhirnya selesai. Tapi kita bicara ini bukan pribadi saya. Yang jelas banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kita teman-teman media kan juga sangat membantu memberitakan hal-hal positif seperti itu. Kemarin seperti ketika ada viral kampung miliarder. Di satu sisi mungkin membuat kampung itu jadi terkenal kan. Tapi di satu sisi bagi pelaku kejahatan itu menjadi kesempatan. Ya, kan gitu. Akhirnya masyarakat ini merasa tersanjung, tapi di satu sisi lupa akan keamanannya. Akhirnya apa? Kita akhirnya menambah personil untuk meningkatkan patroli ke sana. Akhirnya apa? Banyak SPG tiba-tiba datang ke sana sales itu menawarkan umroh, menawarkan investasi, menawarkan apa seperti itu. Kalau dia harus di-cover seperti itu supaya tidak dicurigai. Coba kalau tiba-tiba orang asing menggunakan mobil atau motor masuk ke perkampungan, nanya-nanya, tengok pasti curigai kan. Tapi kalau dengan bermodal seperti itu, ya pasti Bapak dari mana? Kami dari ini Pak. Padahal sambil mengamati gitu. Betul. Apalagi kemarin isunya kan masyarakat sebagian ada yang belum bisa mengendarai mobil. Kalau kita bicara ketika orang itu mungkin membeli mobil, kan rumah itu nggak disiapkan untuk garasinya ya. Betul. Nah, akhirnya kan parkir di luar. Parkir di luar ini kira-kira aman apa enggak? Iya. Kita harus berikan himbauan itu. Tapi alhamdulillah masyarakat di sana yang 3 desa itu kita berikan himbauan, edukasi. Ini loh potensi kerawanan. Oh iya Pak. Akhirnya mulai dibatasi lah orang-orang luar itu. Ini menjadi masyarakat asalnya. Dan alhamdulillah tidak ada kejahatan di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan. Iya, luar biasa. Nah, dan kalau misalnya kita komandan mau monitor staf yang ada di di lapangan yang berkaitan dengan bonus itu tadi gimana ya? Begini, kita ini kan bertugas kan diawasi oleh semua masyarakat mengawasi kita ya. Kemudian ada media untuk melaporkan ketika anggota kepolisian itu melakukan pelanggaran. Ya kan ada polisi arogan, dia bisa melaporkan ke Provos atau Propam di Polres, melaporkan Pak, kemarin ada anggota Polres datang ke saya tiba-tiba melakukan hal yang tidak menyenangkan lah seperti itu. Arogan mungkin dia pas makan di warung tiba-tiba gebrak meja atau apa, atau hal yang sifatnya menurut masyarakat itu ini nggak pantas ini kalau seorang anggota polisi, dia bisa melaporkan. Kemudian kita punya media-media lain seperti media sosial, Facebook, Instagram, kemudian apalagi Twitter gitu. Itu kan ada kolom aduan masyarakat ya. Nah, jadi kalau ada komplain masyarakat, silakan. Kemudian masyarakat juga bisa bersurat, misalkan ada ini bersurat kepada Kapolres, ya, melaporkan bahwa misalkan di polsek tertentu ya atau di daerah polsek Soko ada masyarakat yang personil sana yang meresahkan. Masyarakat bisa menulis surat kepada Kapolres. Pak, ini ada personil yang bertugas di sini sangat meresahkan Pak, kerjaannya hanya mengganggu masyarakat dan lain. Nanti kita akan meneruskan surat itu ke internal ya, ke Provos Propam, tolong ini diselidiki dan cek kebenarannya. Karena laporan masyarakat kan belum tentu benar kan? Betul. Nah, misalkan ada sebagian masyarakat yang mungkin pelaku kejahatan pernah kita tidak suka, yang nangkep ini kebetulan kenal nih. Dia nangkep saya, ini laporkan aja nih guys. Padahal dia bagian dari pelaku kejahatan. Tapi kalau memang itu benar, ya nanti akan kita panggil personel bersangkutan. Ini laporan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, kemudian di satu sisi juga ketika yang personel ini bersalah nanti akan diproses secara hukum. Ada namanya sidang disiplin dan sidang kode etik. Nah, gitu ya. Kalau sidang kode etik profesi nanti dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, seperti itu. Kalau sidang disiplin nanti misalkan dia tunda pangkat, seperti itu. Luar
masuk penempatan khusus dan lain-lain. Tetap ada sanksinya itu. Sanksi. Jadi kita ada aturan internal yang mengikat itu gitu. Iya. Ya, untuk anggota Polri gitu. Jadi kita nggak bisa macam-macam, nggak bisa. Misalkan kita punya senjata aja, tiba-tiba nembak-nembak di luar itu bisa dilaporkan, nggak boleh. Karena ada kode etiknya kan, gitu. Bisa dilaporkan gitu. Terlepas dari laporan dari warga, ya. Dan kemarin kan pernah cerita ke saya bahwasanya malam-malam dari polsek ke polsek itu kan dengan muter-muter, akhirnya kan lihat anak buah seperti itu. gimana ya itu kan bagian dari pengawasan melekat kita ya, namanya waskat, pengawasan melekat kepada anggota kita yang bertugas. Kita ingin memastikan di polsek-polsek itu di SPK Sentra Pelayanan Kepolisian di polsek itu kan etalase terdepan pelayanan Polri ya, di tingkat polsek ya, dimana masyarakat kalau datang itu harus disambut dengan baik, dilayani dengan baik, humanis dan lain-lain. Tapi ketika malam-malam kemudian di satu sisi polsek ini kan tidak boleh libur, kata 24 jam kan gitu. Jadi kita memastikan ketika jam berapapun masyarakat datang itu terlayani dengan baik. Ketika saya pernah mengecek malam-malam, anggota saya lampu penjagaan mati, masyarakat pasti nggak berani datang gitu. Nah ini akhirnya apa? Kita akhirnya rapat internal, kita putarkan video itu, kita sampaikan ini loh, tampilan kita real itu seperti ini gitu. Bagaimana kalau misalkan terkait dengan dinamika ancaman teroris yang semakin berkembang, bagaimana kalau itu belum kita bicara ke sana, ya kan baru bicara bagaimana masyarakat terlayani kalau seperti ini, belum bicara ancaman teroris, bagaimana kalau tiba-tiba kalian diserang dan lain-lain, sudah banyak kejadian kan seperti itu. Jadi kalian harus siaga jam berapapun ya, dan kapanpun itu. Makanya di situ ada petugas piket itu yang tidaknya sendiri dia. Minimal 2 orang, body system gitu ya. Jadi satu melindungi yang lain. Gak boleh satu orang akhirnya dia ngantuk tertidur gitu. Jadi kalau misalkan minimal 3 orang, ya satu ini mengcover yang lain, satu istirahat silahkan nggak apa. Bukan berarti 24 jam mata melek terus, bukan. Nah seperti itu. Sekarang di polsek-polsek juga setelah kita pasang alarm stealing. Jadi kalau ada hal tertentu, pencet bel itu bunyi tertentu harus segera berkumpul. Luar biasa. Iya. Biasanya ada perubahan ya, ada perubahan artinya. Ya alarm stealing itu ya sewaktu-waktu kalau itu dipencet berarti ada tanda bahaya. Nanti berkumpul ada apa? Misalkan karena di polsek itu kan di penjagaan terdepan ada yang anggota piket, kemudian piket reskrim ada yang di belakang, itu di belakang kan gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita melihat kejadian di ancaman teror kita seperti itu kan kadang-kadang nggak sempat minta tolong, kita cukup pencet tombol darurat seperti tombol darurat seperti itu ya. Nah, itu bisa diketahui anggota kita memberikan minta tolong lah. Betul, luar biasa sekali, semakin canggih. Dan kalau menurut komandan itu ini agak sedikit melenceng ya. Di Tuban itu sebenarnya kalau kita bicara masalah pariwisata itu menurut pendapat komandan gimana sih pariwisata yang ada di Tuban ini? Tuban kalau saya lihat ya memang ada 2 jenis pariwisata. Ada wisata yang memang wisata alam sama wisata religi. Ya, kalau wisata alam itu kan pantai, goa dan lain-lain ya. Kalau wisata religi kan tempat makam ya, dia makam Sunan Bonang, Asmoro Bondi, mungkin ada tempat-tempat lain juga. Nah, jadi memang disitulah tugas kita ya, kepolisian ya tadi yang kaitannya dengan pemeliharaan harga timnas tadi itu. Kita memastikan tempat wisata itu aman ya. Wisatawan yang berkunjung tidak terganggu ya, nggak ada preman di situ. Kemudian di masa pandemi ini taat protokol kesehatan. Ya, kan seperti itu. Ya, makanya rekan-rekan bisa lihat, ya Mas bisa lihat, Mas Billy dan lain-lain bisa lihat ketika apalagi Sabtu Minggu, nah ini kita turun ke sana semua gitu, memastikan masyarakatnya patuh protokol kesehatan. Oke, luar biasa ya. Terus ada nggak pemikiran komandan misalnya katakanlah untuk lebih memfokuskan di pariwisata, kemudian mungkin komandan membentuk semacam polisi pariwisata gitu kan? Nah, ini itu kan. Kalau kita bicara polisi pariwisata itu ada namanya SOTK ya, susunan organisasi dan tata kerja. SOTK ini mengatur struktur jabatan baik dari tingkat Mabes, tingkat Polda maupun tingkat Polres. Nah, di tingkat Polres itu adanya peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010. Nah, di situ strukturnya polisi pariwisata itu belum ada. Yang ada adalah Satuan Sabara. Tapi kalau di tingkat Polda ya itu Perkap nomor 22 ya tahun 2010 itu ada Subdit Wisata. Nah, mungkin di Bali saya lihat pernah ada polisi pariwisata. Mungkin itu dari Polda yang ditugaskan karena memang sana kan ini ya. Tapi untuk Polres-Polres ini karena seperti itu, jadi kita
menugaskan personil yang ada, ya, menambah ketika ada terjadi intensitas pengunjung dan lain-lain, seperti itu. Iya, ya, luar biasa. Terima kasih ini Komandan. Mas Pit, ini kayaknya waktunya juga sudah mepet ini, gitu sudah sampai di ujung acara. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, ini kebetulan kita sudah sampai di ujung acara dan tentunya jangan lupa terus ikuti acara Cetik Geni Podcast ya di minggu yang selanjutnya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Tuban yang luar biasa, murah senyum, humble, luar biasa, humanis. Terima kasih dan tentunya saya Novi Udanegara dan Santi Tirtawati dan Pintu Suwarsono. Cetik Geni. Open your mind. Salam, sampai ketemu lagi.